Di dalam kisah-kisah para sahabat, kita mendapatkan banyak keteladanan dan di dalam bagaimana Rasulullah membangun hubungan dengan orang-orang non-muslim di kota Madinah, dijelaskan dalam ayat-ayat yang ada di surat Al-Maidah ini. Bahwasanya Rasulullah dahulu telah berhasil membangun sebuah masyarakat yang damai, masyarakat yang baik, masyarakat yang rukun dan akur, yang semua orang mendapat hak-haknya. Di Madinah ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, dan ada juga orang-orang yang kafir yang selain Ahlul Kitab. Mereka semua hidup di dalam naungan hukum yang diletakkan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah adalah percontohan yang paling indah dalam kepemimpinan. Dan Rasulullah itu orang yang memberikan kepada semua kelompok hak mereka. Kepada Yahudi pun Rasulullah memberikan hak kepada mereka. Rasulullah bergaul dengan orang non-muslim dan memberikan hak kepada mereka. Rasulullah tidak pernah zalim kepada non-muslim. Justru orang-orang non-muslim yang zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nanti diaturi dahar untuk berunding, diaturi dahar oleh orang-orang Yahudi. Ternyata di dalam makanan yang disuguhkan kepada Nabi dicampuri racun di dalam daging itu. Mereka menyangka akan bisa mencelakai Rasulullah. Mereka lupa bahwa Rasulullah dijaga oleh Allah. Tadi Allah mengatakan, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu, hai Muhammad, jangan takut. Ada orang Yahudi memasukkan racun di dalam daging. Daging itu disuguhkan kepada Nabi. Ketika Rasulullah melihat daging itu dan hampir makan, Allah menggerakkan dan mentakdir daging itu ngomong, Ya Rasulullah, jangan engkau memakan saya ada racunnya. Nah, ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daging itu anget, gitu. Bayangin jajal, sate panas, gitu, sambelnya pedes, gemecer gitu. Awan-awan poso kok cerita sate, yi, malah keroncongan nih gimana? Mboten napa-napa. Gitu. Terus sate niku dihidangke panas, Masya Allah, karek dimplok. Nek kulon jenengan, wah langsung, gitu, lep, lali maca bismillah, lali maca, kan ono tiyang niku nek mangane tempe, maca bismillah, mangane kulup, maca bismillah, pas untuk hamburger, lali maca bismillah, pas untuk Kentucky, lali maca bismillah, karena terkesima dengan makanan tadi, lupa baca jangan, kita harus selalu ingat mau makan baca bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu. Kanjeng Nabi mau makan daging, ya, dagingnya ngomong, ya Rasulullah, saya ini ada racunnya, ya, jangan dimakan. Akhirnya Rasulullah, ya, tidak jadi makan karena dagingnya udah ngasih kabar. Kemudian terjadi pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah, bukan karena Rasulullah, mereka sendiri yang berbuat zalim, mengingkari kesepakatan. Kita hidup berdamai ini ada kesepakatan, saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan hak. Nah ini malah mau membunuh Nabi, ini mencelakai, mengusik kedamaian. Akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah, sehingga kota Madinah kemudian bersih. Di dalamnya hanya orang-orang Islam saja. Kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dulu ada orang non-Muslim. Yahudi itu ada 3 suku di situ. Tapi oleh Rasulullah kemudian diusir dari kota Madinah karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka itu memang sudah menjadi watak mereka itu balelo. Bani Israel itu, atau terutama Yahudi itu, orang-orang yang paling
ruwet, supaya ruwet pokoknya. Wong sing paling ruwet nang donya ya Yahudi kuwi. Ya ta? Wong nabi wae kok dipanteni, apa meneh kok sampean. Nabi dipanteni. Yang dibunuh orang-orang Yahudi dari nabi-nabi itu ribuan. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka tuh membunuh nabi-nabi. Nabi pateni. Namanya kok Mbah Jenggot iki, wah wis. Jadi nabi-nabi wae di sedani kok. Menika model kula jenengan, meneh aja percaya karo Yahudi. Jangan percaya sama Yahudi, jangan ikut Yahudi dan jangan kita memiliki rasa cinta kepada mereka. Dilarang oleh Allah. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu orang-orang yang kau cintai atau orang-orang yang kau jadikan pendukungmu atau kau jadikan sebagai sandaranmu lah atau apa aulia ini bolomu gitu. Jangan. Kita sendiri harus saling ukhuwah, menguatkan. Nek kula niku seneng nek wong Islam niku nek tuku apa-apa ya karo wong Islam. Ya ta? Kejaba nek sing produk wong Islam ora duwe ya terpaksa. Ya ta? Maka ibu-ibu harus punya kiat seneng dagang. Ya Bu ya? Bu? Apa kabar Bu? I love you full. Nah, ya ta? Kalau ibu-ibu ini seneng dagang, orang Islam seneng dagang, terus wong Islam ya tukune nang tanggane, tukune nang dulure, nanti ekonomi kita akan merambat naik-naik. Nah sekarang ini kadang-kadang hanya beda Rp5, atau Rp50 atau Rp100, kita tidak mau beli sama saudara kita sendiri. Ya, padahal tanggane, dulure, dodol, mau beda Rp100. Gak apa-apa tukoni. Itu sana itu orang itu bukan dulur kita, bukan saudara kita, tapi lebih murah. Mau kacek Rp150 atau Rp5, tuku sing tanggane dulure ta. Niat bantu dulur, bantu tonggo. Ngoten, ya kita harus punya seneng berdagang dan kita membeli di antara kita, saling memberikan dukungan supaya kita bangkit. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan yang mulia, yang sempurna dalam memimpin. Ya, maka kita siapapun kita yang dapat amanah, ya, mau kiai, mau ustadz, mau siapapun pejabat, jangan kita lupa harus meniru cara memimpin Rasul. Rasulullah itu memiliki sifat apa? As-siddiq, apa siddiq? Jujur, tidak bohong. Terus apa lagi? Amanah, fatonah, sama tabligh. Ini 4 sifat ini. Sifat Nabi ini, siddiq, amanah, fatonah, tabligh ini ditiru. Siddiq, jujur. Ya toh? Jangan sampai kita menjadi kepala rumah tangga kok senengi goroh. Ya toh? Bapak kok seneng goroh, engko anake yo ahli goroh. Ibu jangan sering berbohong, nanti anaknya niru. Kita harus usaha bagaimana tambah jujur. Amin Allahumma. Ya, apalagi kalau sudah pemimpin masyarakat, kepala organisasi atau kepala daerah atau pemimpin negara, nggak boleh bohong. Karena bohong itu menghilangkan keberkahan. Nabi yang mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang juga berusaha kita tambah jujur. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya, amin Allahumma. Sampai Rasul mengatakan ada 3 orang yang tidak akan mencium aroma surga dan tidak akan diajak ngomong oleh Allah. Allah tidak mau ngelihat, tidak mau ngomong sama 3 orang ini. Sampai ojo dadi wong telu iki wong telu iki sing digething karo Kanjeng Nabi. Ya, 3 menungso sing paling digething Gusti Allah. Saking gedhengi Allah teng tiyang 3 niki, mungkin dina kiamat Allah enggak mau ngomong sama mereka, enggak mau ngelihat mereka, dan tidak mau mengampuni mereka. Tidak mau membersihkan mereka. Siapa itu? Mau tahu? Mau tahu banget atau mau tahu biasa? Nah, mau tahu 3. Ya. Syekhun zanin wis tuwa mampu lemah nglakoni zina. Nauzubillah min dzalik. Ya, ditemukan di hotel.
aki-aki mati dengan bogengge. Na'udzubillah min dzalik ya. Sudah tua 50 tahun, 40 tahun. Nek 40 menduruk itu kok masih ngelakoni zina. Na'udzubillah min. Ini orang semacam ini kata Rasul, Allah nggak akan melihat dia, nggak akan ngomong sama dia. Saking bencinya Allah kepada orang ini. Wong nenek nom, itu mungkin karena satu hal terpaksa terjatuh dalam zina, masih maklum. Bisa taubat segera dan segera berubah hijrah. Ya, tapi wis tuwa, mlakune tunuk-tunuk. Kok iso mati nang hotel karo begengge ya wis top kuwi, adine iblis apa piye. Nauzubillah min. Saking hinanya orang. Ya Allah, astagfirullah. Kedua, wa'ailun mustakbir. Orang yang tidak punya, orang yang fakir tapi sombong entek ngamek. Gitu? Wong miskin tapi sombong. Wong sing sugih sombong wae neraka nggone. Wamane kok wong miskin sombong, kuwi nang intipe neraka apa begitu. Orang yang ya miskin tapi sombong, dikasih nasihat, marah-marah, dikasih pepeling, mencak-mencak. Ya, ini tidak boleh. Ya, jangan kita menjadi orang yang termasuk golongan ini. Ya, orang yang miskin tapi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, wa malikun kadzdzab. Pemimpin yang pembohong. Ini termasuk. Ya, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin keluarga, pemimpin pesantren, pemimpin siapapun, jangan jadi pembohong. Nanti masuk golongan ini. Ya, harus kita membangun atau diri kita, keluarga kita, akhlak kejujuran supaya barokah. Tapi goro ki ono sing halal, telu. Rungokke nggih? Halal niki. Goro sing halal niki telu tok, liyane haram. Siji, goro nong bojone wedok. Ngapusi wong wedok ki bagus banget. Astu. Maksudnya nggoroi wong wadon niku napa? Umpamane jenengan iki mulai saka kerja. Gitu. Sampeyan delok bojone sampeyan rada ngono wae rada merengut. Langsung sampeyan mulai merayu to. Wahai istriku, wajahmu kok hari ini Masya Allah ya. Gitu. Seperti rembulan purnama. Ya salam. Ini goroh apa ora kuwi? Jelas goroh tapi halal. Gitu. Aku lho mau mulai ke pasar Johar Kauman turut dalan pelaku tekan Demak gak ono wong wedok ayu kaya sampean. Ya Allah. Iki goro apa ora kuwi? Jelas goro. Ono dalan ki mripate mlotot terus kok. Duh, ayu wae. Goro niku halal, ngelem bojo niku halal, walaupun bohong boleh. Mulane wong lanang iki aja util-util ngelem wong wedok bojone kuwi. Saniki ana kelakon sing rada gak genah iki. Wong tuwa-tuwa iki senenge nyeklik HP. Ya ta? Nek karo bojone ra tau HP-HP-nan, karo wong wedok liya HP-HP-nan. Lah, kuwi dul koplo. Nauzubillah min. Nek karo bojone dhewe ngamuk-ngamuk, nyengap-nyengap. Nek karo wong wedok liya, walah aluse pol. Panjenengan pripun? Sae nggih. Ketok dasar. Dul kop. Oh, ya. Nomor 2. Napa? Napa niku? Oh, goroh sing halal. Nomor 1 mau ngelem bojo, nomor kali mendamaikan orang yang berseteru, boleh kita bohong. Ya, untuk mengarang cerita biar damai itu boleh. Seperlunya. Yang ketiga, bohong dalam taktik peperangan, boleh. Lagi cocok ya pertanyaan iki pas Mbak Bojo pertanyaan teko iki Pak Kiai no. Istri saya tidak sakit. Tidak apa sedang ki? Istri saya tidak sakit. Sakit tidak bisa berjalan. Oh, istri saya sedang sakit. Allah yashfiha yu'afiyah. Tidak bisa berjalan dan selalu pakai nyun sewu pampers
Karena air kencing apa? Bagaimana wudhunya untuk sholat? Baik. Ya bagus, ini pertanyaan penting sekali. Perempuan atau laki-laki yang memiliki uzur umpamanya beser itu selalu keluar kencing. Atau perempuan yang istihadah, yang selalu keluar darah. Ya. Atau yang sebangsanya. Maka wudhu untuk sholat harus setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu, dia berwudhu, kemudian nanti ketika dia sudah wudhu harus segera sholat. Tidak boleh dia berlama-lamaan, nonton TV dulu, makan nasi goreng dulu. Nggak boleh. Habis wudhu langsung sholat. Kemudian dia harus memakai pampers yang sekiranya tidak sampai menajiskan tempat sholatnya. Apabila sudah memenuhi 3 syarat ini, maka sholatnya sah dan tidak perlu ngulangi lagi. Andai kata ketika tengah-tengah sholat keluar pipisnya, nggak batal. Sholatnya tetap sah. Atau di tengah sholat dia keluar darah, istihadah, nggak masalah. Ya, namanya ini dalam ilmu fikih daimul hadath. Orang yang selalu dalam kondisi hadath. Jadi 3, memakai pampers yang aman, yang betul-betul bisa melindungi dari najis yang jatuh. Kemudian yang kedua, wudhunya harus selesai masuk waktu. Tidak boleh wudhu sebelum zuhur, harus setelah masuk waktu. Baru wudhu, dan antara wudhu dengan sholat harus langsung. Tidak boleh ditunda-tunda atau lama-lama. Wallahu a'lam. Yuk kita lanjut karena waktu sudah mepet. Ngapusi bojo halal. Boleh. Jenengan kok ngotot kemarin gitu. Ngapusi kangge ngelem, memuji istri boleh. Mendamaikan orang yang berseteru. Yang ketiga, boleh bohong dalam taktik peperangan. Kalau kita musuh orang kafir, dalam perang kita boleh bohong. Untuk taktik peperangan boleh bohong. Gimana?